Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti seal shock untuk motor Yamaha Vixion. Pertama-tama kita buka dulu kalipernya menggunakan kunci bintang T50 dan kunci T8. Kemudian roda kita buka menggunakan kunci 17. Kemudian spakbor kita buka menggunakan kunci 10 dan L4. Kemudian kita buka tabung ataupun bottom shocknya menggunakan kunci L8 ya teman-teman. Kita tahan menggunakan as supaya tidak ikut muter untuk bottomnya seperti ini. Nah, setelah lepas seperti ini ada baut, kemudian ada ring tembaga ya teman-teman. Perhatikan ring tembaganya jangan sampai hilang. Kita sediakan wadah untuk penampungan oli, kemudian kita lepaskan dulu untuk bottomnya ya seperti ini. Nah, di sini ada metal ya. Kemudian kita buka untuk seal shocknya, kita buka seal debunya dulu ya menggunakan scrub seperti ini. Kemudian sediakan obeng min kecil, kita congkel sepinya ya. Sepinya kita lepas, dua-duanya kita lepas. Nah seperti ini caranya. Nah, kemudian bisa teman-teman lihat ini udah pada putus ya untuk per debunya. Kemudian kita congkel untuk seal shocknya ya teman-teman. Tuh ini udah pada putus per seal debunya. Oke, setelah terlepas seperti ini, kemudian tinggal kita buka untuk asoknya. Supaya lebih mudah membuka tutup asoknya, kita posisikan seperti ini, kemudian kita kencangkan lagi di sini, kemudian kita buka karetnya, kemudian kita buka untuk tutup soknya menggunakan gagang sok ya seperti ini. Nah, jadi lebih mudah kalau membukanya di sini. Oke, setelah kendor baru kita lepaskan, kemudian kita bisa buka di luar seperti ini teman-teman. Ini triknya, jangan dibuka di luar nantinya susah. Oke, kemudian di sini ada pipa, kemudian ada ring, kemudian ada per, kemudian di dalam ada sulingan dan per sulingannya ya teman-teman seperti ini. Jadi sedikit banget komponennya. Kemudian kita cuci ya bagian dalam asnya, kemudian as bottomnya, semuanya cuci bagian dalamannya, komponennya kita bersihkan menggunakan bensin, kecuali tutup debu kalau mau dipakai lagi jangan dibersihkan pakai bensin karena karetnya nanti mengeras. Oke, seperti itu ya caranya. Kemudian kita lap-lap dan periksa bagian asnya apakah ada baret-baret ataupun lecet, dan ini masih bagus, cukup kita lap saja. Kemudian dalam bottomnya kita lap juga karena suka ada kerikil ataupun debu-debu yang membuat baret. Kita bersihkan menggunakan lap seperti ini teman-teman. Nah, dan untuk tutup debunya kan ini masih bagus, jadi saya nggak cuci menggunakan bensin, cukup saya lap saja, takutnya mengeras kalau dicuci pakai bensin. Oke, kita proses pemasangan seal yang baru. Kita copot dulu per bagian yang atasnya, per debunya ya. Kemudian kita sediakan oli seperti ini sebagai pelumasan. Nah, setelah dikasih oli pinggirnya baru kita proses pemasangan. Kemudian kita gunakan seal yang bekasnya untuk memukul ya, memukul supaya tidak terjadi lecet ataupun apa ya. Kita gunakan karet, soalnya kalau seal shock Vixion itu sealnya tidak rata, dia ada keatasan sedikit, harus sampai rata ya teman-teman. Setelah rata kita pasangkan lagi seal yang satunya, seperti biasa kasih oli, kita pasangkan, kemudian kita gunakan seal bekasnya, harus masuk sampai rata, soalnya kalau nggak rata nantinya miring, kalau miring itu nggak bakalan awet, ke sealnya nanti bocor lagi. Oke teman-teman, setelah masuk kemudian kita masukkan penguncinya, kita masukkan ujungnya dulu yang ada celahnya nanti panderi ya. Kemudian kita masukkan per debunya, kemudian kita kasih gemuk ataupun oli supaya nggak terjadi karatan dan tidak terjadi putus seperti yang tadi. Oke, kemudian kita masukkan dashboardnya ya seperti ini. Nah, kemudian yang satunya lagi kita pasang sama ya halnya. Nah, seperti ini teman-teman triknya. Kemudian kita pasang per debu, kasih gemuk ataupun oli, harus merata ya supaya nggak terjadi karatan, mencegahan itu lebih baik. Oke, kemudian kita masukkan lagi dan proses pemasangan as dan sulingan. Nah, per sulingan kita pasang. Nah, di sini untuk Vixion Advance itu tahanan sulingannya bisa menggunakan L19 mili ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasangkan metal yang ada di bawah, kita tahan, bisa ditahan bisa juga enggak, tapi saya lebih suka ditahan aja supaya pengencangannya lebih maksimal. Seperti ini tinggal kita masukkan. Kemudian kita kencangkan, di sini ada baut dan ring tembaga, kita kasih lem supaya lebih oke ya teman-teman, sedikit saja secukupnya dua-duanya. Kemudian kita tinggal kencangkan lagi menggunakan kunci L8 sambil kita tahan bottomnya menggunakan asnya ya supaya pengencangannya lebih maksimal teman-teman. Nah seperti ini ya pengencangannya. Oke, setelah kencang
tinggal kita pasang yang satunya seperti ini sama. Nah, setiap motor Vixen juga berbeda-beda untuk penahan sulingannya ya. Ada yang menggunakan L12, kadang ada yang nggak pakai, lingkaran saja seperti itu teman-teman. Ini seal apa namanya, bukan seal, Vixen Advance itu menggunakan tahanan 19 mili untuk di bagian sulingannya. Oke, setelah kencang semua tinggal proses pemasangan per. Nah, pemasangan per jangan sampai keliru karena ada yang panjang sebelah, hampir beda 3 mili. Yang lebih panjang itu disimpan di bagian bottom yang ada cakramnya ya teman-teman, yang di sebelah kanan, jangan sampai tertukar. Oke, yang rapat dipasang di bawah, yang renggang dipasang di atas. Kemudian untuk takaran olinya di sini saya menggunakan oli jumbo ya. Nah, satu botol ini 90 mili teman-teman. Jadi di sini saya takar sekitar 225 mili ya, karena standarnya 230, saya masukin 225 mili ya teman-teman, turun 5 mili supaya lebih empuk saja. Nah, seperti ini cara pemasukan olinya. Nah, ini, dan saya pun menyediakan takarannya. Pokoknya saya 2 sok ini habisnya kurang lebih 5 botol ya teman-teman, 5 botol lebih sedikit. Nah, seperti ini kita pasang ring, kemudian kita pasang pipa. Nah, setelah pasang pipa kemudian baru kita tutup ya teman-teman, kita tekan sambil kita putar. Oke, yang satunya juga sama ya teman-teman. Kemudian kita coba dulu nih, kita kencangin sedikit, nanti pengencangannya di segitiganya aja. Nah, ini kita naik turunin, kemudian kita tekan-tekan. Kalau misalkan kurang pas, kurang enak ya bisa dikurangin atau tambahin, pengen keras, pengen empuk ya terserah itu ya. Oke, kemudian kita pasang ring, pasang pipa, kemudian kita pasang lagi tutupnya. Dan di sini pun untuk takarannya 225 mili ya teman-teman untuk oli jumbo. Oke, ini udah oke teman-teman, udah pas menurut saya 225 ya, kurang lebih habis 5 botol lebih ya. Kemudian kita pasang, kencangkan dulu, kemudian kita kencangkan tutup asoknya ya di sini supaya nggak bongkar setang ya. Kalau bongkar setang lebih lama, jadi saya caranya seperti ini saja biar nggak membuka setang. Oke, kita pasang tutup sealnya. Kemudian kita paskan untuk posisinya ya. Kemudian kita proses pengencangan, yang bawah menggunakan kunci 14 dan yang atas menggunakan kunci L6 seperti ini. Kemudian untuk ketinggiannya harus sama kiri kanannya ya teman-teman. Bisa kita lihat di asnya ketika dimasukin itu udah lancar, berarti itu udah pas. Kemudian kita pasang spakbor, kita kencangkan menggunakan kunci 10 dan kunci L4. Yang dalam kunci 10, yang luar kunci L4. Kita masukkan rodanya. Setelah masuk rodanya kemudian ada 2 buah bos kiri kanan. Setelah terpasang baru kita angkat, kemudian kita masukkan asnya, kemudian kita langsung kencangkan menggunakan kunci 17 biar nggak lupa. Nah, setelah itu kita pasang bagian kaliper seperti ini, kemudian kita bisa kencangkan menggunakan baut kunci bintang T50 ya teman-teman, seperti ini. Nah, secukupnya saja. Kemudian di bagian bracket itu kita kencangkan menggunakan kunci 8. Nah, setelah itu baru kita tes ya teman-teman, apakah udah enak atau belum. Karena ini sebelumnya kendalanya ini ketika menemukan jalan rusak itu suka ngebeledak ya, akibat olinya berkurang karena sealnya udah bocor. Nah, setelah saya jajal dan coba, dan ternyata ini udah oke, nggak ada timbul beledak. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.